Yehezkiel pasal 21. Pedang Tuhan melawan Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu, dan akan mencabut pedangku dari sarungnya, dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka, seperti seorang yang tulang pinggangnya patah, dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang, yang sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah, dan digosok supaya menggilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan, sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran, yang berkeliling menghabiskan mereka. Supaya hati mereka hancur, dan yang jatuh berrebahan, bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir, dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetak. Dan aku juga akan bertepuk tangan dari hatiku yang panas, menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh, dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang, dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan, dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali, dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu. Oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap, sebab ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Pedang Tuhan melawan Bani Amon. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon, dan cercaan mereka katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu, dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu.
untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya, di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu, dan menyemburkan api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu, yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Yehezkiel pasal 22. Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan? Ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat, dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa, dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya, dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh, dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh, aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih, di dalam peleburan, dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya, dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu, dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kabur,
dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah," tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka, dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasal 23. Kakak beradik Ohola dan Oholibah. Datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Oholah, dan nama adiknya ialah Oholibah. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholibah ialah Yerusalem. Dan Ohola berzinah, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa. Semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya, dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholibah, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan, ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang. Kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai, dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa dan orang Koah, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira, dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau, dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil, dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya,
dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan, kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu. Karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu. Sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku, dipersembahkannya sebagai korban dalam api, kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu, dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku, dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh-suruhan memanggil mereka. Dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu, kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya. Dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan persinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka, seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah, dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu, dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu, lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah.